Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 di situ tertulis, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, William Kamkwamba lahir dari keluarga yang sangat miskin di desa Masitala, Malawi. Ia putus sekolah, tapi tidak putus asa dalam belajar. Ia menggunakan waktunya untuk membaca buku di sebuah perpustakaan kecil di desanya. Dan ia menjadi tertarik dengan sebuah buku berisi cara membuat kincir angin yang menghasilkan energi. Ia pun kemudian mengumpulkan bahan-bahan bekas untuk dibuatnya menjadi kincir angin. Semua orang di desanya menganggapnya gila, tapi ia tetap teguh meneruskan rencananya. Kincir angin pembangkit listriknya jadi dan berhasil menghasilkan listrik untuk rumahnya dan dapat mengairi kebun ayahnya. Keberhasilannya membuatnya mendapatkan beasiswa dan ia pun meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Seringkali saudara kita ketika menghadapi keadaan dan masalah yang sulit menjadi tawar hati dan putus asa. Tapi kisah William Kamkwamba kiranya memberikan kita inspirasi untuk menjadi kuat dalam situasi kesukaran apapun. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 ini tertulis, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit, tekanan atau tantangan, terkadang kita merasa lemah dan putus asa. Tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita agar tetap kuat, karena jika kita tawar hati, kekuatan kita akan menjadi lemah. Tawar hati mengandung arti kehilangan semangat dan harapan. Ini tidak boleh terjadi dalam diri kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perasaan sedih, tidak bersemangat, cemas dan takut, sehingga tidak mampu menghadapi masalah-masalah dengan keberanian dan iman. Kita harus memilih untuk bersikap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kita memang tidak mampu, tapi Tuhan lebih dari mampu untuk menolong kita. Ketika Yosua diberi tugas memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, pesan firman Tuhan kepadanya dalam Ulangan 31 ayat 6 adalah, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Janji firman Tuhan ini berlaku juga buat saudara dan saya. Apapun situasi sulit di depan yang kita hadapi, kuatkan dan teguhkan hati kita. Saudara dikasihi Tuhan, keadaan hidup ini terkadang tidak mudah, tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dia Immanuel, menyertai kita dalam setiap langkah. Karena itu jangan lemah dan jangan putus asa. Ingatlah akan janji Tuhan. Berdoalah, serahkan semua kepadanya. Kuatkan hati dan peganglah firman Tuhan. Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menolong kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami kembali dikuatkan. Hati kami penuh sukacita karena ada harapan dalam janji firman-Mu. Engkau yang berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Juga kami percaya berbicara kepada setiap kami saat ini, agar kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Percaya dan berharap kepadamu. Kami tidak mau tawar hati. Kami tidak mau menjadi lemah dan putus asa, tapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami menyerahkan segala masalah persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, melepaskan dan memberikan kami kemampuan untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya akan janjinya. Tuhan setia dan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.